Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian ini. Karena itu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan, renungan harian Bohal Sadarion, tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 12 hingga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita baca secara keseluruhan Injil Matius pasal 24 ini, kita akan melihat bahwa suatu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka berada di dalam satu bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun. Di sana Yesus berkhotbah memberitahukan kepada mereka tentang kedatangannya yang kedua kali dan yang selalu kita sebut dengan akhir zaman. Pada akhir zaman akan ada hal-hal yang di luar pikiran daripada manusia, yaitu akan ada bencana alam, akan ada aliran-aliran sesat dengan kehadiran guru-guru palsu. Demikian juga akan ada bencana-bencana yang begitu dahsyat, dan itu masih permulaan dari kedatangannya yang kedua kali atau akhir zaman. Pada saat itu juga akan terjadi kedurhakaan, sehingga kasih orang akan semakin dingin. Durhaka yaitu ingkar terhadap perintah, baik terhadap perintah orang tua, demikian juga dengan perintah daripada Tuhan itu sendiri. Orang yang durhaka adalah orang yang lupa akan segala yang baik di dalam kehidupannya. Kalau misalnya ada satu mitologi dia dalam kehidupan orang Batak seperti si Mardan, itu adalah gambaran anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika dia sudah dibesarkan oleh orang tuanya dengan berdiri lelah, tapi ketika dia sudah berhasil, dia lupa akan setiap kebaikan daripada orang tuanya, sehingga dia disebut orang yang durhaka. Demikianlah gambaran manusia yang durhaka. Dia lupa akan setiap kebaikan Tuhan, lupa akan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya. Secara khusus dalam perenungan kita hari ini dikatakan bahwa dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Hari ini atau belakangan hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana dinginnya kasih antara satu dengan yang lain. Tidak lagi menjadi rahasia bahwa banyak keluarga yang diambang kehancuran. Cinta yang awalnya begitu meluap-luap, cinta yang begitu besar itu mulai kehilangan pegangannya, sehingga kasih di antara berkeluarga semakin banyak yang mengalami kedinginan. Bukan hanya itu, persoalan antara orang tua dengan anak. Bahkan kita menyaksikan pemberitaan dalam media massa ataupun media elektronik ataupun di media sosial, ada anak yang memenjarakan orang tuanya, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya. Semua itu adalah gambaran dari dinginnya kasih di tengah-tengah kehidupan manusia. Apalagi menjelang tahun politik ini, tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai berita-berita yang tidak benar, hoax, saling memfitnah, saling menjelek-jelekkan yang satu dengan yang lain. Karena itu mari kita menjaga diri kita supaya kita tidak ikut dalam situasi yang demikian. Tapi biarlah cinta kita semakin menyala-nyala, kasih kita semakin menyala-nyala, sehingga hubungan kita yang satu dengan yang lain akan tetap seperti hangat. Sebagaimana Kristus yang senantiasa mengasihi kehidupan kita, kasihnya yang luar biasa itu sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, dalam kedinginnya kasih di antara yang satu dengan yang lain, maka sebagai orang percaya dinyatakan dalam bagian B, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Siapakah yang boleh bertahan? Maka dia adalah orang-orang yang senantiasa
menyala-nyala dalam kasih-Nya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita senantiasa menyala-nyala di dalam kasih Tuhan? Tentu sumber dari kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Allah bukan hanya sumber, tapi Dia adalah kasih itu sendiri. Allah yang adalah kasih mewujud nyatakan dirinya ke tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena itu barang siapa yang ingin tinggal di dalam kasih, maka tinggallah dia di dalam Allah. Dengan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mengkonekkan diri kita dengan kasih itu sendiri. Sehingga kita boleh saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Kita boleh bertahan meskipun orang-orang akan melakukan kezaliman. Orang-orang akan menyatakan hal-hal yang tidak benar, yang satu dengan yang lain menjelek-jelekkan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan terus bertahan, menjaga diri, menjaga hidup kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu biarlah kita saudara-saudari Bapak Ibu dalam melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan. Dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita akan senantiasa hidup berdampingan yang baik antara satu dengan yang lain. Kita boleh saling membangun, kita boleh saling memotivasi, dan di saat yang sama kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau adalah sumber kasih dan Engkau sendirilah kasih kita. Biarlah kasih kami semakin menyala-nyala dan kami jauh dari kedurhakaan. Karena kami percaya dengan keterhubungan kami dengan Engkau, maka di saat itulah kami semakin dinyatakan dalam kasih-Mu. Dan oleh karena kasih-Mu itu kami boleh saling mengasihi. Kami berdoa bagi keluarga yang mengalami dinginnya kasih di tengah-tengah mereka. Adillah Engkau ya Tuhan, supaya mereka senantiasa hangat di dalam kasih-Nya. Orang tua dengan anak, bahkan siapapun kami yang sedang bergumul hari ini, yang mengalami dinginnya kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang melimpah-limpahkan kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.